Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Kita ketemu lagi di pembelajaran modul 1.5 ini tentang apa namanya tentang materi yang akan kita bahas itu pembelajaran apa namanya? Saya lupa lagi judulnya tadi ini. Bagaimana flow semalam. Nah, backward design. Pembelajaran backward design dalam pengembangan PJOK. Sebelum kita masuk ke materi, kita dulu kesepakatan kelas seperti biasa. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir tentunya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Artinya sebentar nanti ini, kalau ada pertanyaan, dijawab di chat saja, di chat, ataupun nanti bisa raise hand untuk bertanya atau menjawab. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Ibu Bapak, tujuan sesi dari kita kali ini adalah peserta memahami 3 karakteristik utama Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Itu tujuan kita hari ini. Jadi sebelum kita orang mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Aman ya? Alhamdulillah sehat. Aman, sehat. Pokoknya orang selesaikan ini dia karena ini materi ketemu dengan PPD punya. Yang saya mau tanyakan ini ya, sebelum orang masuk materi, pemahaman tentang kurikulum PJOK itu bagaimana? PJOK kemarin kan orang mau bahas. Kira-kira tahu PJOK, tujuan pembelajaran PJOK ini? Kak Maman atau ditulis di kolom chat kalau atau apa, atau karena harus mau pergi sholat? Dikit lagi belum kamat. Bagaimana pembelajaran PJOK? Ada yang tahu kira-kira kurikulum PJOK sekarang itu bagaimana? Coba refleksi tuh orang ini. Kurikulum PJOK itu bagaimana? Kan orang coba refleksi kemarin. PJOK itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Betul. Jadi pembelajaran PJOK ini, yang lain bisa tulis di kolom chat. Di kolom chat juga boleh. Kalau kamu tuh coba jawab di sini, tulis di kolom chat. Gak apa-apa. Kurikulum PJOK sekarang bukan kemarin. Kalau di sini backward design. Tujuan akhirnya, tujuan pembelajaran, misalkan tujuan pembelajaran kita orang kan praktek, siswa mempraktekkan apa. Nah, orang balik lagi ke belakang, tujuannya kita siswa praktekkan, tapi bab prakteknya bagaimana itu mau dijelaskan di perangkat pembelajaran. Itu kurikulum PJOK sekarang. Kurikulum masuk di dalam lagi, dibagi lagi. Tujuan pembelajarannya ini mempraktikkan, tapi kepada siswa yang bagaimana, cara mengajarnya lagi bagaimana, itu yang mau dibagi-bagi. Jadi karena pengembangan potensi peserta didik, karena itu tujuannya itu dia. Selamat bergabung Kak James, karena tujuannya di situ orang menentukan tujuan pembelajaran, tapi di satu sisi orang harus kembali lagi ke belakang. Orang harus tahu apa jadi tujuan itu, apa di langkah-langkah begitu. Jadi proses pembelajaran. Jadi agak-agak ribet juga sih sebenarnya kalau mau dipikir, tapi setelah masuk ke dalam, orang sudah tahu. Karena backward design itu fokus di tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu apa? Izin sholat Kak, izin sholat. Siap.
kasih mati saja itu apa mic atau kamera. Tidak apa, silakan sholat yang ini. Nah itu dia. Kak Manto lagi sholat ya. Kita harus paham tujuan backward design. Kemudian kita orang mulai tahu tujuannya, tujuan siswa pada siswa. Kita membuat perangkatnya. Kita orang mulai ke apa namanya? Masuk ke dalam tentang pembelajarannya, fokus pembelajarannya. Itu backward design-nya begitu. Kita orang akan tahu nanti di apa namanya? Tidak. Orang akan ketemu dengan pembelajaran backward. Jadi biar tidak mengambang, terus buka di modul dulu. Backward design itu apa? Ini orang harus pahami yang betul-betul kurikulum merdeka dulu. Nah, ada sini. Istilah kurikulum awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kurir pelari atau kurir tempat berpacu. Pada saat ini kurikulum diartikan sebagai lintasan. Artinya lintasan di sini bahwa kurikulum mengatur jalur kita dalam proses pembelajaran untuk sampai di tujuan pembelajaran itu. Ini maksudnya. Sehingga dengan kurikulum orang terarah, tidak lari ke sana kemari, tidak materi lain tiba-tiba untuk prakteknya lain gitu. Kemudian konsep tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi serangkaian mata pelajaran yang harus ditempuh. Nah, ini harus ditempuh dari awal hingga akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Jadi sudah diarahkan dari kata kurikulum saja, orang sudah diarahkan dalam bentuk lintasan. Artinya arah apa yang orang capai. Nah ini kita lihat dulu. Pakar kurikulum memvisualisasikan keterkaitan antara kerangka kurikulum yang dikembangkan untuk level nasional dengan kurikulum yang benar dipelajari peserta didik sebagai berikut. Kurikulum yang diharapkan terlaksana, kurikulum yang berpotensi untuk diimplementasikan, kurikulum yang diimplementasikan, kurikulum yang dipelajari oleh siswa. Itu kita harus pahami ini biar ada yang mana yang orang harapan ini, orang misalkan harapan itu dalam kurikulum siswa menjadi lebih baik, potensi peserta didik berkembang, kemudian banyak hal yang akan kita harapkan, kemudian potensi untuk diimplementasikan. Ada ya dari kurikulum itu yang ingin orang coba praktekkan di lapangan. Di sini di kurikulum berpotensi untuk diimplementasikan ada yang harus kita implementasikan, kurikulum yang diimplementasikan atau suatu bagian dari kurikulum akan tujuan pembelajaran itu yang diimplementasikan. Kemudian ada yang dipelajari oleh siswa. Jadi ada yang memang harus dipelajari oleh siswa. Agar kenapa? Supaya nanti terarah dia. Artikulasi visi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional dan kurikulum merdeka. Ini. Ada yang tahu kira-kira siapa DP orang ini? Orang mana dia ini? Pak Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan. Nah, visi pendidikan Ki Hajar
Visi Ki Hajar Dewantara ini dalam modul 1.1 guru penggerak ini ada. Kita orang dapat di sini juga ada sebagian dari guru penggerak punya materi bahwa visi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu guru PJOK Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kolonial hingga era modern. Nah, Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Visi tentang pendidikan ini dia bilang bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi pembentukan karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam pendidikan sekarang. Bukan cuma transfer pengetahuan. Kalau pengetahuan ya YouTube so jago tentang contoh-contoh gerak, Google so lebih jago tentang penjelasan itu. Tapi bagaimana dengan transfer karakter, orang membentuk karakter, kemudian kesadaran yang kritis. Inilah fungsinya pendidikan di PJOK itu. Oke, siap Kak Arlan. Siap. Sholat saja dulu. Oke. Matikan kamera saja Kak Arlan. Nanti setelah sholat baru dia kasih aktif ulang. Untuk yang sholat silakan sholat ke kakak semua ya. Nah ini, kalau kita tidak tahu fungsi pendidikan itu, yang kita tahu hanya sekedar mengajar, ya itu orang akan bingung nanti seperti apa itu dia. Orang tahu pokoknya mengajar. Orang tidak tahu apa fungsi mengajar itu bagaimana, apa tujuannya. Di sini orang akan bahas dengan backward design. Itu kakak-kakak semua. Oke, kita baca dulu. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nih, yang harus orang pahami dari pendidikan itu, selain dia punya pengetahuan, dia punya kemampuan, dia punya bakat, kemudian kita orang juga harus bisa memperbaiki lakunya. Lakunya itu bukan dasarnya, bukan dasar hidup, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi orang harus sebagai mengajar, orang harus bentuk juga karakternya dorang. Ya tadi sholat dulu, memang waktunya sholat ini sudah mau kamat. Duduk, memperbaiki lakunya. Laku itu apa? Nah, di sini laku. Apa itu laku? Kalau kita akan mengenal tingkah dan laku. Tingkah dan laku. Tingkah adalah sikap, laku adalah itu perbuatan. Dasarnya, dasar hidup, artinya bakat begitu. Kita akan dapat memperbaiki lakunya. Ya, dia kalau ada bakat dasar, orang perbaiki. Maksudnya begitu, oke. Kita ke slide berikutnya dulu. Backward design dalam ini kita bahas dulu ini. Bapak dan Ibu, kali ini kita mempelajari bagaimana pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Pendidikan untuk semua. Pendidikan adalah hak individu tanpa memandang status sosial, gender, latar belakang budaya. Nah, ini pendidikan itu untuk semua, sudah disampaikan di semua golongan, di seluruh golongan umur. Selamat bergabung Kak Rival. Cek Kak Rival.
Ada? Ya, ya. Ya. Tidak sholat ke Rifan? Atau sebentar? Selesai, Kak. Oh, selesai. Iya, di kita kan jam itu ya, jam 7 ya. Oke. Kak Rifal kasih menyala kamera dulu supaya ada teman saya di meet. Gelap, Kak. Soalnya saya masih ada di kota, Kak. Oh, jalan-jalan ya malam minggu ya. Ada ini, Kak. Ada kegiatan, Kak. Apa itu? BPK. Kegiatan apa itu Ada Kak? Kalau boleh. kegiatan organisasi, Kak. Saya lanjutkan. Saya lanjut materi dulu Kak ya. Nanti matikan saja dia punya itu mic. Ya, matikan saja tidak apa-apa. Oke. Pendidikan untuk semua itu pendidikan hak setiap individu. Jadi kalau misalkan anak-anak mau minta sekolah, kasih sekolah. Itu fungsi pendidikan itu. Orang tua mau minta sekolah, saya mau suka paket A, paket B, paket C, kasih sekolah. Karena itu setiap hak. Kalau ada orang tua yang menentang pendidikan itu, bisa dilaporkan, itu bahaya. Karena setiap manusia berhak memperoleh pendidikan yang layak, itu dijamin undang-undang. Ia memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua anak Indonesia, termasuk yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Ini jauh-jauh hari ini orang punya Pak Ki Hajar so sampaikan pendidikan itu untuk semua. Kemudian yang kedua, pendidikan berbasis budaya. Pendidikan haruslah memperhatikan membangun kearifan lokal budaya setempat. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang menghormati, memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dalam membentuk karakter dan memajukan bangsa. Itu. Pendidikan yang holistik, orang habiskan dulu ini. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tapi juga memperhatikan perkembangan fisik, emosional, sosial individu. Ia mendorong pendidikan yang menyeluruh atau holistik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak secara optimal. Karakter, menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. 5. Pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga murid mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang keenam itu, pendidikan sebagai alat pembebasan. Pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Ia berjuang untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Nah, ini ada 6. Dia sudah sampaikan memang dasar-dasar pendidikan supaya orang tahu semua bahwa 6 dasar ini yang sekarang masih kita pakai, terutama pada kurikulum Merdeka. Pendidikan berbasis budaya, kita ketemu dengan P5. P5 itu tentang kearifan lokal, entah mau ada proyeknya dalam bentuk apa, tapi P5 itu lebih berbasis pada kearifan lokal. Ada misalkan ada tema permainan kecil, kemudian ada budaya, ada adat, ada macam-macam yang bisa dipakai dalam pendidikan untuk pembelajaran. Tuh, contoh pendidikan berbasis budaya. Kalau pendidikan yang holistik itu, pendidikan holistik yang menyeluruh itu tidak bergantung pada tentang akademik. Kalau akademik semata itu misalkan pembelajaran berbasis teks langsung, tidak ada prakteknya. Tapi di sini harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan individu. Nah, iya, sosial individu itu bagaimana?
Nah, di PJOK itu tujuan PJOK pertama itu perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Perkembangan fisik pastinya lebih awal, karena tujuan PJOK itu membangun karakteristik manusia yang berbasis fisik mereka itu adalah fisik yang bugar. Tuh, di PJOK, sehingga PJOK itu dasarnya pasti disebut fisik dulu awal, kemudian emosional, membangun emosional orang itu lewat pendidikan. Jadi dia tahu, dia bisa kontrol emosinya, baik itu marah, sedih, ceria, kemudian dia bisa menempatkan itu, dia memanajemen emosi. Kemudian sosial individu. Sosial individu itu terkait dengan hubungan dia dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan orang tua, dengan keluarganya. Sosial individu, dia bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Itu tujuan pendidikan. Sehingga selain dia pintar secara akademik, fisiknya oke, emosional. Kalau emosional sudah bagus, sosial individu dia pasti bagus, karena dia sudah bisa kontrol. Kemudian pendidikan karakter. Nah, di pendidikan karakter itu menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Menurutnya pendidikan harus membantu sifat-sifat kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Ya, memang pendidikan harus melatih itu. Jangan sampai pendidikan cuma sekedar kasih materi, kemudian ajar dapat nilai, tapi tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, gotong royong. Karena dalam sekolah itu kita belajar yang utama itu tentang itu, dia berkomunikasi dengan teman-teman, dengan lingkungan, untuk membentuk karakternya dia agar keluar dari pendidikan nanti dia sudah siap. Selamat bergabung Kak Ali. Kak Ali. Ya, bergabung. Maaf, so terlambat ini. Apa, nyalakan kamera dulu Kak Ali. Saya lihat Kak Ali ini sambil bercerita. Ini Kak Ali, Mohon maaf, ini baru pulang. Mohon maaf, baru pulang, baru masjid. Tidak apa-apa, memang DP waktu itu. Orang sengaja saya majukan di jam 7 biar nanti tidak sampai tengah malam. Karena orang 2 jam. Jadi mungkin sekitar jam 9 kita selesai. Gitu. Oke, Kak Ali, saya ada pertanyaan dulu Kak Ali nih. Ya. Menurut Kak Ali, saya share dulu ini. So kelihatan itu? Menurut Bapak dan Ibu, skala dari Menurut Bapak dan Ibu, skala dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Tulis di kolom chat. Seberapa dalam pemahaman? Kalau saya mau jawab, saya ada 8, 9. Saya ada 8 sajalah. 9, saya suka angka 9. Kalau saya 9. Kenapa saya jawab 9? Supaya ada tempat untuk berkembang. Kalau tidak ada tempat berkembang, bahaya. Kak Ali, halo. Ya. Kak Ali, tuliskan dulu di kolom chat ini, ada pertanyaan ini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ada pakai HP-nya atau pakai laptop? Masih pakai HP, ini belum buka laptop. Oh iya, kalau begitu coba jelaskan dulu Pak saya, apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Oke, terima kasih. Langsung saja. Jadi tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu tidak hanya fokus pada
jasmani dan rohani, tetapi juga untuk peningkatan kompetensi peserta didik, baik itu dari segi karakter, kemudian mental, emosional, sosial. Kemudian pada pembelajaran PJOK ini juga siswa dituntut bagaimana mereka membangun sikap toleransi sesama teman, kemudian belajar hormat kepada guru, bukan berarti saling menghargai, kemudian siswa juga di situ tidak fokus pada perkembangan jasmani, tetapi juga pada perkembangan motorik. Tepat sekali. Memang betul itu tujuan PJOK di sekolah itu. Karena tujuan PJOK yang utama sesuai di modul ini. Ini ada modul ini, saya ulang ya. Ini tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara. Aduh, saya lupa kasih mati lagi. Saya share dulu ya, saya share supaya kelihatan. Ini yang orang harus paham, pendidikan itu. Jangan sampai orang salah. Ini dia Kak Ali. Pendidikan untuk semua berbasis budaya. Kalau budaya ini kan kita orang sering dapat di P5. Kalau materi P5 kan budaya tentang budaya lokal setempat toh. Kalau P5. Kalau ini ini pendidikan itu, pendidikan yang holistik. Pendidikan terbatas pada aspek akademik itu pengetahuan dia. Tapi perkembangan fisik, emosional, sosial individu itu. Ini yang dibangun dari pendidikan itu, Ki Hajar Dewantara bilang. Jadi sesuai dengan jawaban tadi, punya Kak Ali, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini. Nah ini dia, selain kemampuan belajarnya, ada akademik, ada sosial, ada macam-macamnya. Harus terpenuhi ini. Kemudian ini ada lagi Kak Ali bilang tadi, pembentukan karakter, kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Dan ini ada semua, saya rasa kalau nanti di di RPP ini ada. Kalau RPP di KTSP kita punya ini kan, siswa berani, mampu bekerja sama, menjaga lingkungannya. Kan ada itu. Ini dia, karakter ini dibentuk. Di PJOK ini banyak ini. Memang harus ada ini gitu. Kemudian kita punya ini, mengembangkan. Saya share dulu. Ini kelihatan ya? Kelihatan atau tidak? Nanti saya show. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum 2024, ini pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan olahraga. Balik, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan harusnya ini. Salah dong tulis ini. Bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan dan menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Ini saya tulis dulu sama Sabla ini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke.
Biar nanti kakak jawab ini. Kak Abdurrahman ini sering live dia ya rupanya. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ini capaian, apa yang harus dicapai, membantu dan memberi dukungan. Sering live meeting ini kenapa Kak Abdurrahman? Kak Abdurrahman, cek posisi. Siap. Biasa kalau Pakai malam laptop banyak atau kerjaan. pakai laptop atau pakai ini? Pakai HP. HP? Iya, soalnya kesana kemarin tidak tabadiam dari tadi. Sorry ya. Jangan terlalu banyak sibuknya. Bagaimana Pak Ali ya? Pak Ali yang tahu ini kalau saya bagaimana kalau di sini. Ya, bagaimana? Jangan Sering terlalu ketemu banyak pertanyaan. Mohon maaf ini yang baca itu. Sebegitu Pak, karena orang kan orang anak rantau, jadi tidak boleh. Ada waktunya di mana Malas. harus beri kesempatan untuk santai. Semua dapat doi semua banyak doi ini Guru Rahman. Amin. Amin. Aminkan saja dulu DP doa. Amin. Kakak-kakak semua, ada pertanyaan di kolom chat itu. Di kolom Apa chat. itu pertanyaan? Ya, Mulai dulu. Nanti tolong dijawab di kolom chat. Ada pertanyaan di situ Kak Manto. Masuk terus di kolom chat, bukan di WA Pol ya, di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu? Tujuan. Nah, tulis saja di kolom chat itu. Oke, siap. Atau kalau Kak Abdurrahman mau menjelaskan juga boleh. Sudah aja. Oke, silakan tulis di situ saja. Iya. Terlalu banyak ya, Kak Rahman ini terlalu semua banyak di ruang. Oke, terang aja deh. Ada baju ya? Yang ketiga itu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini capaian PJOK dalam kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran PJOK diharapkan siswa tidak hanya memiliki fisik sehat tapi juga mental, karakteristik yang baik dan kemampuan sosial yang berkembang. Nah ini ada disampaikan tadi oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tapi juga memperhatikan perkembangan fisik, emosional, sosial individu. Kemudian, pendidikan harus membantu mengembangkan sifat kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, gotong royong. Nah ini sama dengan Kak Nawir punya jawaban di kolom chat itu. Tujuan PJOK di sekolah itu mengembangkan potensi siswa anak secara keseluruhan. Betul. Bagus sekali, dapat semua jawabannya. Nah, kita ke slide berikutnya dulu. Nih, sama dengan jawaban kakak-kakak semua. Ada di sini di CP Pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024. Ada semua. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Hanya kemudian kita orang belum pahami kata-katanya yang tepat seperti apa. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan pelajaran dan menjadikannya acuan? Nah, ini pertanyaan. Silakan dijawab di kolom chat. Apakah sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, jawab di kolom chat.
Saya juga mau jawab ini supaya sama-sama orang ada jawaban. Saya sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya acuan dasar dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Ini pertanyaan. Terlepas dari kurikulum apapun, orang harus paham apa yang menjadi tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Itu acuan artinya standarnya itu yang harus minimal samalah contoh begitu. Dalam konteks kurikulum merdeka, Kak Manto rupa gelap-gelapan ini. Nanti silakan dijawab ini pertanyaan yang pertama ini di kolom So chat. tidur Kak Manto itu so tidur. Mengantuk mungkin dia, capek dia dari tempat tugas. Oke, Kak Rahman nanti jawab di kolom chat saja. Ada. Siap. Kemudian ini, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuannya ini, saya share ulang. Ini dari karakter, apakah bisa dicapai ini? Sifat kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong. Bagaimana Kak Manto? Apakah bisa di konteks yang ada ini, yang saya tampilkan ini bisa dicapai di kurikulum merdeka? Bisa mau terlaksana? Misalkan dia jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian gotong royong. Kan ini pasti ditulis juga di modul ajar kan? Apalagi di refleksi ada itu. Minum kopi dulu Kak Manto supaya tidak mengantuk ini. Kalau saya jaga bikin toyo po saya tidak terlalu aktifin. Ada oke, doa di masjid. Oh ya, oke. Saya paham. Pagi-pagi kamar itu Toyopo. Nanti besok dia mau antarkan kue orang. Jadi saya rasa kalau masalah ini karakter dan segala macam ini pasti tetap mau terlaksana. Cuma kan kadang orang belum tahu bentuk asesmennya untuk karakter ini seperti apa. Nanti kalau orang sudah dapat, oke, Kak Nawir ada ini? Atau Kali? Saya punya pertanyaan ini Kali. Iya, bisa. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuannya ini. Pendidikan membantu pengembangan sifat, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, bisa mau tercapai itu? Ya. Saya pikir itu akan tercapai karena memang PJOK itu kan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi di lapangan. Jadi mau dapat tahu itu. Ya. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih. Sedikit saya menjelaskan terkait dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang ada kaitannya di kurikulum merdeka. Oke. Pada dasarnya bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu kan merupakan integrasi yang menggunakan jasmani untuk meningkatkan hidup peserta didik secara menyeluruh
baik berupa aspek jasmani, mental, dan emosional. Kemudian kita ketahui bersama bahwa tujuan pembelajaran PJOK ini pertama mewujudkan pembelajaran kepada peserta didik yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa yang berbau dengan holistik, kontekstual, sehingga pembelajaran itu akan bermanfaat bagi peserta didik. Bukan hanya sekedar materi, tetapi juga sangat untuk perkembangan motorik peserta didik. Oke, mantap kan. Berarti memang pasti mau terlaksana itu. Iya. Ada yang tidak mungkin terlaksana, pasti bisa. Oke, saya share dulu ini ya, supaya tidak salah. Bisa ketemu dengan ini lagi PowerPoint, coba saya share dulu. Kita harus memahami tujuan umum pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum. Pemerintah menuliskannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk meneruskan lagi ke TP. Nah, orang apa lagi CP dengan TP? Kalau mau cari CP, so di atas tadi itu ada, terus so ada CP tadi di atas. Ini CP. Ini CP yang kemarin. Tapi kalau yang terbaru mirip-mirip ini dia. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi konsep strategi gerak. Nah, ini. Orang sudah dapat CP. Nah, di backward design itu, ini ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kita apa? Nah, kali ada nonton kartun ini. Nah, tujuan pembelajarannya kita itu dia apa? Sehingga di backward design itu tujuan pembelajaran itu dia gambarkan duluan. Tujuan pembelajarannya apa? Misalkan di sini di slide 1 tentang kita orang mengevaluasi konsep gerak, strategi gerak, konsep gerak. Tujuan pembelajaran apa? Konsep geraknya apa? Yang mau dimuat dalam TP. Tujuan pembelajaran terus apa? Misalkan siswa mempraktikkan gerakan roll depan. Nah ini. Kemudian kalau sudah apa ini tujuan pembelajarannya, kita balik lagi ke mulai dari awal. Orang dapat lagi dengan asesmennya. 3 unsur utama dalam PJOK sebenarnya di backward design. Supaya orang mau dapat tahu. Yang harus sinkron. Pertama CP itu tadi kan. Masuk TP. Kemudian habis itu asesmen. Itu tiga dasar dalam PJOK. Kalau sudah dapat DP itu DP langkah-langkah pembelajaran itu terserah guru gitu. Kalau misalkan CP tentang CP tadi kan misalkan apa? Saya buka ulang CP-nya. Orang ambil contoh satu CP. CP-nya misalkan kita orang menerapkan strategi gerak atau menerapkan konsep gerak permainan bola besar. Nah, kita orang harus tujuannya, orang harus tahu tujuannya apa. Itu dia tujuan pembelajaran kan, dari situ turun ke tujuan pembelajaran kan, menerapkan konsep gerak. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa mempraktikkan teknik dasar menendang bola. Kemudian masuk di asesmen. Tujuan pembelajarannya dikasih masuk di asesmen. Dalam pembelajarannya bagaimana nilai? Apakah dia mau bermain dalam game, praktek secara sendiri, atau berpasangan? Nah, dipilih. Masuk di asesmen, misalkan terambil satu. Siswa mempraktikkan gerak dasar menendang bola secara berpasangan atau secara berkelompok. Kemudian memahami konsep. Siswa menjelaskan konsep menendang bola di dalam LKPD bersama kelompoknya. Itu begitu, so masuk di situ, so itu asesmen. Sebenarnya itu yang utama, CP, TP dengan asesmen. Kalau so dapat itu 3, aman itu RPP. Biar lagi
Pak Sapa mau datang kamari, Pak dia mau tanya mana CP, mana TP, TP-nya apa? Ini asesmennya, ini selesai. Teknik ngajarnya bagaimana? Saya bagi kelompok Pak. Jadi di apa asesmennya sesuai dengan kelompok. Gitu. Aman. Orang tidak pusing-pusing lagi. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, halo Kak. Coba ada orang tanya ini. Kak Nawir, mana Kak Nawirnya tuh Karlan? Karlan cek. Karlan, Kak Nawir, saya mau cek dulu ini. Siapa tahu bisa kasih komentar ini kalau kalian so banyak berkomentar dari tadi nih. Aduh. Saya slide saja. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Tuliskan di kolom komentar. Bagaimana memastikan? Nah ini ada pertanyaan. Nanti kalian coba tulis di kolom ini komentar, di kolom chat. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, bagaimana itu dia? Nah, yang kita perhatikan itu, kita jangan sering fokus ke materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Tapi kita memperhatikan tujuan pembelajarannya bagaimana supaya mau sampai. Jadi kita lihat kebutuhannya dulu di kelas. Kalau misalkan di kelasnya tujuan pembelajarannya kita mempraktikkan bola, nah kalau bolanya cuma satu, buat saja berkelompok. Sehingga apa yang orang laksanakan itu bisa sampai tujuan pembelajaran. Siswa mempraktikkan gerak dasar. Kalau bolanya misalkan voli, bolanya cuma satu. Nah, itu dia. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya begitu ya buat saja yang gampang. Yang penting sampai. Para orang kan so pernah bahas-bahas ini tentang tujuan pembelajaran. Nah, yang penting dia menyasar tujuan pembelajaran sampai di tujuan pembelajaran itu. Proses backward design dengan pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Nah, backward design itu punya tahap yang mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita sudah punya CP tadi di atas. Kemudian metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini dia sudah gambarkan lagi tadi. Dalam perangkat ini kita orang harus capai ini. Capaiannya apa? Kita orang harus tentukan dulu. Karena tadi di atas sudah ada 3. Oke, Kak Nawir, cek. Karena Wiru bilang ini kita melakukan penilaian awal. Izin masih sibuk ini, ada maulud di sini. Oke. Kalau begitu jangan lupa DP kue, jangan cuma makan sendiri kuenya nanti. Masih jaga antar, masih jaga pikir istri dosi ini. Aku cari di DP Toyopo ini, aduh. Siap. Jadi masih sibuk ini, tidak fokus dengan dia ini. Lanjut saja Kak. Paham saya itu Pak. Oke, Kak Nawir bagaimana? Memastikan. Aman. Saya mau cari Kak Nawir atau Kak James ini. Kak James ada di mana ini? Kak Nawir coba suara dulu, kasih menyala kamar ini kamera dulu. Ya, Kak. Bagaimana ini memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar. Jaringan saya punya kurang stabil Kak Randy. Kak. Apa-apa.
Langsung saja Kak, seperti yang saya sudah taruh di pesan, kita harus melakukan penilaian awal untuk Tunggu memahami dulu karena sampai jaringan ini kurang belajar stabil dan ini. Jam dulu baca itu tidak dapat dengar ini. Sampai jaringan kurang stabil. Tidak apa-apa Kak, yang penting ada di dalam, tidak apa-apa. Kanawir, lanjut saja Kanawir. Halo, tes, cek. Oh, oke, mantap, kedengaran. Bagaimana Kak? Ini bagaimana orang bisa memastikan bahwa orang mengajar itu sampai di tujuan pembelajaran begitu. Ya, terima kasih Kak. Seperti yang saya sudah kirim di lewat pesannya, kita harus melakukan penilaian awal untuk memahami latar belakang dan minat gaya belajar siswa. Tentu kita di sekolah harus mengetahui bagaimana cara agar siswa itu bisa menerima dengan baik materi kita. Contoh seperti sepak bola, ya pasti semua siswa itu sangat memahami permainan sepak bola Kak. Ada beberapa orang yang belum terlalu memahami sepak bola, contoh seperti perempuan Kak. Jadi kita bagaimana cara kita untuk agar mereka bisa tujuan pembelajarannya bisa masuk ke mereka ya. Kita masuk dulu ke materi, kemudian kita lakukan teknik dasarnya, bagaimana cara melakukan teknik dasar dalam permainan sepak bola. Setelah itu mereka melihat kita, ini kalau di perempuan ya, kalau laki-laki itu agak banyak yang tahu untuk permainan-permainan sepak bola atau permainan bola besar lainnya. Yang kurang diminati itu adalah untuk bola basket siswa-siswa sekarang Kak. Jadi untuk yang perempuan itu harus kita dampingi betul-betul Kak, bagaimana teknik dasar agar bisa melakukan dribble. Berarti memang karena ini so jago berefleksi ini jawaban refleksi ini. Orang memastikan ini refleksi semua ini nanti mau ketemu nanti di PPG ini bagian ketemu dengan ini. Ya Kak. Di jurnal-jurnal juga itu isi dasarnya itu jurnal itu refleksi. Apa kemudian mengapa apa yang harus dilakukan itu diisi di dalam ini betul itu dibilang mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita orang harus tahu dulu dalam backward design ataupun dalam pengembangan kurikulum PJOK ini orang harus dulu tahu CP itu kan ada yang umum ada yang khusus. Kalau misalkan CP-nya memahami konsep gerak. Kemudian kita akan masuk ke dua metode penilaian. Kalau cuma konsep gerak, orang buat saja pertanyaan, tuliskan cara melakukan ini kan? Ya. Kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Yang merencanakan pengalaman belajar ini begini, orang kasih kesempatan atau misalkan gunakan strategi pembelajarannya misalkan bagaimana? Oh ini pertanyaan ini ada 10 nomor. Kalau dia cuma tentang konsep, coba orang kasih kerjasama dengan kelompok. Atau misalkan satu orang jadi di muka, bagian gerakan, kemudian yang lain jadi penilai bagi observer yang melihat, kemudian tulis di jawaban. Jadi dia dapat dua lagi. Pengalaman belajar ada strateginya pembelajarannya orang dapat itu. Kalau misalkan strategi capaian pembelajaran, orang pakai capaian pembelajaran adalah mempraktekkan konsep gerak. Konsep gerak fundamental misalkan permainan sepak bola, anggaplah sepak bola. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa melakukan teknik dasar, apa sajalah. Kita tentukan metode penilaian berpasangan, satu yang melakukan atau dua yang melakukan secara berpasangan, dua orang lagi melihat menilai observasi. Itu jadi dia dapat pengalaman belajarnya itu langsung secara langsung dia praktekkan, kemudian dia juga dinilai dan jadi penilai begitu. Itu maksudnya backward design ini begini. Dapat 3 model ini, kalau ini orang sudah dapat semua, orang bakalan nyaman lagi mengajar. Dan alhamdulillah saya juga sudah proses ini. Nanti saya mau ketemu. Pesan kunci. Ini.
Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design membantu guru menyelaraskan tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Itu tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Tujuan apa kita? Misalkan tujuan kita orang ini hari tujuannya nilai apa? Anggaplah apa yang paling sulit, senam lantai. Anggaplah tulis senam lantai. Tujuan kita adalah siswa mempraktikkan gerak senam lantai. Langkahnya apa? Langkah pembelajaran. Orang misalkan kasih lihat contoh video, kasih lihat buku, kasih baca DP langkah-langkah. Kemudian orang tentukan setelah itu orang lihat, oh ternyata di siswa ini seperti Kanawir bilang tadi, hasil asesmen diagnostik awal itu siswa ini ternyata tidak terlalu suka. Kasih gabung dorang langkah pembelajarannya, kasih gabung dorang satu kelompok. Penilaiannya, kalau mau suka yang gampang, di kelompok itu kasih satu orang yang tahu, bagi yang tahu ini kasih di dalam kelompok. Nah, dorang yang bantu baru kasih LKPD. Silahkan di kelompok itu kerjakan. Dorang dikerjakan, maka dorang kerjakan sendiri itu dia dengan contoh gerakan. Dorang juga yang menulis cara-cara pelaksanaannya. Dorang juga bernilai di teman. Jadi selesai. Orang tidak report lagi juga. Orang dapat tujuannya apa, langkah pembelajarannya orang dapat, penilaiannya juga orang dapat. Sesuai dengan yang di sini tadi, pesan yang ini tadi. Strategi dan pengalaman belajar siswa orang dapat. Orang kasih kesempatan orang tampil di depan. Orang kasih kesempatan orang jadi penilai. Jangan orang terus yang nilai. Sistem keadilan pembelajaran itu begitu. Kasih kesempatan orang nilai orang pertama. Baru orang juga harus dinilai. Ada refleksi untuk siswa. Kasih kertas itu di LKPD itu tanya di bagian mana yang kalian tidak pahami. Apa Pak Guru mengajar hari ini bagus atau kalian susah pahami? Atau Pak Guru penjelasan bagaimana menurut kalian? Apa bagus atau lupa bingung kalian? Nanti orang mau tulis kamar itu dapat tujuan. Oke, aktivitas 2, menyusun program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke. Ini tulis di kolom chat ya, kolom chat benar atau salah ini. Tulis di kolom chat benar atau salah. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Tulis di kolom chat benar atau salah. Cuma mau tulis benar atau salah ini. Oh, Kak Dita ini ya, admin top house. Nah, itu ada jawaban. Soal kali pemilihan metode pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa. Ya, betul sekali. Memang metode pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik siswa. Ini ada pertanyaan kali, dijawab dulu ini dan kakak-kakak semua. Kurikulum merupakan perangkat aktivitas yang menguasai keterampilan. Itu salah atau benar? Saya pilih salah. Oke, 1, 2, 3. Nah, jawabannya salah. Oke. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah atau benar? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah atau benar? Salah atau benar? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah atau benar? Salah. Salah, kayak kita orang cek. Oi, memang betul, salah. Itu bukan lintasan untuk pembelajaran dia. Dia itu cuma bantuan, alat bantu itu. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apakah peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap benar atau salah ini kali. Benar. Chat, tulis di kolom chat, baru orang mau cek.
Benar atau salah kita lihat. Oke. Benar Iya. poin nomor 4. Ya standar. Kalau kurikulum standar untuk mengetahui, karena kurikulum itu artinya jalur. Jalur itu ada dia punya nilai pengetahuan, keterampilan, sikap. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu di mana? Di sekolahnya Torang, pelaksana kurikulum merdeka. Kan ada orang namanya KOSP toh, kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Satuan pendidikan. Ada toh kali toh? Ada. Nah, itu dipersempit lagi dari kurikulum merdeka yang OSP, banyak. kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itu dia. Ini dia komponen struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Ini yang harus ada kalau sama di KOSP. Ini capaian pembelajaran dan asesmen. Capaian itu tadi terus bahas. Pembelajarannya bagaimana? Berkelompok, individual, kemudian ada metode diskusi, ceramah, kemudian metode apa lagi namanya? Penggunaan alat bantu. Kemudian asesmen. Kau tahu ini kali bahas asesmen? Asesmen jangan sampai tak salah. Orang harus tahu asesmen. Asesmen ini ada banyak. Ada asesmen yang dilakukan oleh guru. Ada asesmen yang dilakukan oleh diri sendiri. Ada yang dilakukan antar teman. Self assessment ini, orang kalau mau pakai asesmen self assessment, penilaian diri sendiri itu pada penilaian apa kira-kira Pak Ali atau Kak Nawir atau kakak-kakak yang tahu self assessment dipakai di mana? Ada yang tahu? Tuliskan di kolom chat sama saya. Self assessment itu di rubrik penilaian sikap. Jangan dilupa itu. Kakak-kakak semua kalau nanti ada kunjungan atau mau observasi kelas, itu self assessment jangan dilupa dilampirkan di rubrik penilaian sikap. Ada di situ DP contoh kriteria, saya bisa bekerja sama dengan teman, saya menolong teman, itu kan ada nanti di self assessment itu, supaya tidak mudah salah. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Nah, ini terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Artinya orang kalau ada kurikulum KOSP, orang buat orang PRPP itu sesuai dengan yang orang bisa laksanakan. Jadi pengawas sebenarnya tidak berprotes. Kalau misalkan ditanya, oh ini salah, bilang saja, orang kan KOSP. Kali kalau misalkan diceknya Pak Guntur, orang pengawas bilang saja, ini kan so KOSP, jadi saya yang buat RPP pasti betul. Jangan takut, iyo. Yang penting kalau ditanya mana, ini CP-nya, ini TP-nya, ini asesmen, selesai. Sudah. Apa itu? Kalau TP itu kan umum, kalau TP kadang-kadang TP yang penting TP sesuai dengan asesmen gitu. Oke, kita next. Kak Hajin baru datang ini. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Kenapa berbeda dia? Setiap sekolah itu berbeda. Kak Alinya tidak sama dengan Kak Nawir. Kak Nawir tidak sama dengan Kak Arlan. Tidak sama dengan saya punya kurikulum sekolah. Kak Ajrin, bagaimana Kak Ajrin? Kalau saya pribadi itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya, tepat sekali itu. Jangan kali paksa pakai lintasan 100 meter, diturun-turun Gunung Langke. Jadi sesuaikan saja. Kalau misalkan lapangannya cuma
50 meter. Bisa dipakai itu tidak? Atau 25 meter kali? Bisa dipakai lari jarak pendek. Mati mic. Coba. Mati mic. Kali mic-nya mati. Kasih menyala mic dulu. Kalau saya pikir kalau untuk lari jarak pendek, saya pikir boleh kalau untuk jarak 50 meter. Kalau untuk kalau misalkan DP jarak, misalkan kali hari itu prakteknya lari 100 meter. Kemudian halaman sekolah itu cuma 20 meter. Bisa atau tidak? bisa, Bolak-balik. bolak-balik bisa. Tergantung kesepakatan. Lihat dulu TP-nya supaya tidak salah. Lihat di TP. Kalau TP-nya misalkan di situ dijelaskan mempraktikkan teknik dasar lari jarak pendek misalkan 100 meter. Tidak perlu DP lari. Lihat ke sana DP teknik dasar start, DP cara lari 20 meter, DP masuk finish. Yes. Kan cuma itu yang diminta di DP itu. Iya, betul. Cuma 3 kriteria yang dinilai. Ya, okay. Kalau itu orang pahami DPTP, orang dapat di assessment. Biar sahabat orang masih bisa baku bantah. Tanpa misalnya ingat cuma 20 meter, di sini tulis 50 meter. Yang saya nilai kan cuma itu. Mempraktikan itu bukan berarti larinya jauh. Kan, Iya, betul. Kan yang dinilai itu 3. Startnya, gerakan larinya, masuk finishnya kan? Finish, ya. Cuma 3 kriteria. Jadi orang tahu. Jadi tidak perlu tempat yang luas. Yang penting orang so tahu. Kemudian yang tidak bisa, misalkan dia gode, tidak bisa lari. Tanya saja di teknik dasar, lari dia masuk finish, kalau dia bisa jawab, oke, selesai. Karena kan kebutuhan belajar siswa. Jadi so gampang tuh, so tahu nanti kalau penilaian itu tidak repot. Iya. Tidak salah apa bikin lainnya asesmen. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ini bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan mata kurikulum pelajaran PJOK. Tulis dulu di kolom chat. Bagaimana DP cara merancang? Apakah saya buat sendiri atau saya minta bantuan teman? Nanti tulis di kolom chat saja. Ini pertanyaannya. Kalau saya paling banyak bagaimana saya merancang program, kalau saya secara pribadi saya biasanya minta sama teman, contoh kemudian tidak masalah. PJOK itu amati, tiru, modifikasi. Amati itu kalau orang tidak bisa ini lihat di Google atau minta Pak Taman. Kemudian tiru, mana yang mau dikasih keluar, kasih keluar. Kasih hilang itu yang tidak penting untuk orang, tidak bisa orang laksanakan, kasih keluar. Jangan orang dapat tiga tujuan pembelajaran, 3 TP-nya orang ambil 3. Padahal orang tidak bisa laksanakan 3. Kalau bisa dapatnya 2 atau 1 saja. Karena di KOSP itu tergantung trofe keadaan sekolah. Begitu kan. Jangan terjebak dengan orang punya yang banyak, orang mau ikut. Akhirnya orang tidak bisa. Saya begitu kalau bikin program saya jaga kasih keluar kalau yang tidak bisa ini. Bikin program PJOK, DP pembelajaran bagaimana. Yang tidak bisa bikin saya ini, misalkan di sini tulis pakai LCD. Tidak ada pakai LCD ganti, tulis ke sana dengan menggunakan gambar saja. Atau cuma tidak ada LCD, cuma bisa dikasih lihat di laptop. Lihat di laptop, begitu saja. Jangan di ini. Yang penting dia bisa orang laksanakan itu. Nah ini, kali-kali punya ini. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Oke, saya juga Pak tulis ini. Menurut saya adalah tentang
apa ya, tentang karakter siswa dalam. Selamat bergabung kembali Kak James. Kak James ini lagi pakai kayaknya Kak Nel VP ini. Akun. Kalau saya ini jadi sesuatu yang berguna itu buat saya karakter. Kenapa karakter? Kalau karakter ini kan kalau sudah terbentuk dan tertanam susah mau hilang. Sehingga kalau sudah tertanam oh ya iya tidak apa-apa, memang betul Kak James. Lanjutkan Kak James, memang saya paham itu. Makanya sebenarnya saya mau menghindari itu di malam Sabtu, ya hari Sabtu sore. Cuma mau bagaimana orang juga ketemu dengan teman-teman yang lagi meeting, lagi orientasi mau tidak mau ya. Tidak apa-apa, silakan Kak James persiapan ibadah besok ya. Ada kegiatan besok ibadah. Bagaimana Bapak dan Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ya, bagaimana Kak Ali, Kak Nawir, Kak Abdul Rahman, boleh dulu siapa lagi nih? Oh, Kak Romanto ini lagi agak-agak kurang sehat sepertinya nih, jadi capek deh ini kayaknya. Kak Nawir bagaimana dulu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan? Kalau Kak Nawir bikin program pembelajaran itu bagaimana? Ada bikin sendiri atau pinjam? Ya, terima kasih Kak. Kalau saya pribadi untuk RPP atau modul biasa diminta ke teman. Ya, nanti setelah dikirim ke saya, nanti saya bedah lagi. Saya sesuaikan dengan sekolah dan dengan siswa yang ada di sekolah, Kak. Ya, itu memang betul karena memang banyak di PJOK ini, orang di lingkungan PJOK ini kadang-kadang ya lumayan malas-malas juga. Itu kenapa sering terjadi masalah kalau pas mau observasi kelas atau mau apa DP nama? Ini Pak pengawas mau datang. Orang dapat kena di situ. Kenapa? Karena orang ambil orang punya. Orang tidak mau beda. Langsung ganti nama. Orang print. Padahal pas orang mau observasi, orang mau supervisi orang bilang, harusnya cukup ini. Pilih satu saja, kasih keluar. Jangan banyak-banyak. Kan, jangan iya, disesuaikan. Cuma orang kan kadang pemalas, sudah bagi Jo ganti nama saja. Pas dapat pengawas kalau yang teliti kung dia baca, ya habis orang. Memang babak asap. Makanya saya punya idong bilang, kau punya kenapa sering ditanya? Kau punya sedikit ya? Iya, karena saya pakai satu saja. Dalam proses pembelajaran saya tidak banyak, saya satu atau paling banyak 2. Karena kalau terlalu banyak juga tidak mau sampai rugi lah orang sobeting banyak-banyak tapi tidak mau sampai lebih baik mana bisa dicapai. Karena itu tadi di kurikulum itu mana yang bisa orang implementasikan, tidak semuanya kan. Di core design itu jadi asesmennya cuma 1 kalau dapat 1 atau 2. Nanti besok-besok belajar lagi orang mau pakai ini di asesmen. Nanti ada ketemu di mana orang akan membuat di materi setelah ini orang akan ketemu dengan ini perencanaan pembelajaran. Orang mau bikin video, atau orang bikin RPP, orang mau bikin asesmen setelah ini. Jadi dapat lagi 1 materi yang orang nanti mau pakai di PPJ. Ini 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK. Nah ini dia bilang orang PPJOK kenapa kadang-kadang susah berkembang ini, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kalau di guru mata pelajaran yang lain, khusus materi dalam kelas, orang kan biasa pukul rata tuh. Orang pukul rata. Karena mau tahu tidak tahu, saya kasih materi,
Kenapa ini DP tugas? Jalan terus. Ah, makanya saya bilang, coba kalian belajar sama PJOK. PJOK itu melihat gampang, santai. Cok kalian pergi di lapangan, kalian kasih materi yang sudah tertulis di tujuan. Misalkan yang mau barol saja, jangan barol lah. Mau main bola, tandang bola, belum tentu perempuan mau. Yes. Untuk peserta didik saya bilang, kalau kalian mau anggap gampang, coba tes dulu. Orang baku tukar dalam kelas. Kalau di kelas orang tahu dan tidak tahu, materi itu jalan terus. Tapi kalau orang mau praktikan susah. Yang kedua, ini konteks masyarakat. Masyarakatnya orang, so belajar kan kemarin kesetaraan gender, kesetaraan gender. Masyarakatnya orang mau bikin materi yang baru. Orang bilang, Pak Guru ini so kasih mengajar begini ini. Bahaya. Orang mau panggil siswa pergi berenang, misalkan. Di satu sisi orang harus bisa laksanakan ini. Tapi masyarakat di situ pernah terjadi sesuatu atau berpikir macam-macam. Ini Pak Guru dia so bawa-bawa ini anak-anak mau pergi berenang, mau cilaka kamari, mau ini, mau itu kan. Akhirnya tidak jadi lagi politoran, tidak jadi mau berkembang. Mau baru belajar berenang siswa, tidak jadi. So bilang kabar macam-macam. Konteks masyarakat itu kan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya waktu. Waktu ini orang kan biasanya pagi. Pas baru mau mengajar, orang hobi pagi mengajar, hujan, gerimis. Ataupun orang sementara mau mengajar, tak berhenti karena ada yang lain-lain. Orang waktu ini ya kasihan. Mau ambil pagi, hujan dari pagi dari malam sampai pagi. Ketemu pagi lagi, tidak jadi, tak tinggal lagi. Mau ambil siang atau panas siswa? Ambil siang tidak boleh. PJOK itu dibatasi untuk siang kecuali orang ada ruang terbuka. Indoor. Ada indoor begitu. Ya. Baru jadi memang serba salah orang PJOK ini. Agak-agak ribet sebenarnya. Makanya orang selalu bilang anak tiri di PJOK. Kasihan sekali. Alokasi jam pelajaran. Orang pelajaran sedikit. 2 kali 45 menit kan? 2 kali 45 menit itu sedikit untuk 1 kali pertemuan. Apalagi ada materinya praktek. Coba orang hitung-hitungan. Sebelum orang pindah ke materi, orang hitung-hitungan. Orang ganti baju saja, suruh ganti baju untuk siswa so berapa? Berapa menit, apalagi siswa perempuan. Paling kurang 15. Belum DP pemanasan. Belum orang sampaikan DP materi, belum orang kasih contoh. Mengatur baris berbaris ini juga. Wah, itu dia alokasi jam pembelajaran ini. Baru orang mau tidak mau, orang alokasi jam pelajaran ini, orang tidak bisa pindah. Tetap di waktu 2 kali 45 menit. Orang tidak bisa tambah. Orang mau tambah, ketemu dengan mata pelajaran lain. Mau kasih lama di lapangan, pasti ada guru mata pelajaran lain mengeluh. Orang ini masuk di kelas, coba bau matahari. Dan itu fakta. Dan itu memang saya bahagia di sana. Waktu kegiatan kemarin saya angkat ini semua. Saya angkat fakta-fakta ini di sana semua. Sehingga orang agak heran. Kenapa sampai Gorut itu begitu? Saya bilang sampai itu memang dasarnya. Gorut itu kadang kalau suka-suka, kalau malas-malas. Bukan malasnya bagaimana, orang lingkungan itu yang saya bilang membuat mereka tidak mau. Ada stereotip bahwa kalau misalkan siswa perempuan itu, contoh siswa perempuan itu tidak boleh main bola. Itu sesuatu yang aneh menurut mereka. Padahal ada siswa juga suka main bola. Siswa misalkan siswa pakai celana pendek, mau main bola atau main apa, orang rasa aneh. Itu alokasi jam pelajaran ini ya. Kita ke alokasi dulu. Alokasi jam pelajaran ini memang ya terlalu pendek kalau menurut saya. Dia harusnya kayak dulu-dulu
Yang 3JP itu, dia harusnya 3JP. Kalau 3JP, orang dapat materinya, orang kasih materi di kelas, orang kasih di luar ruangan, kemudian orang ada kesempatan siswa untuk istirahat. Kalau 2JP, habis praktek, langsung masuk di kelas itu, so tidak berganti. Kemudian ini, Babau itu. itu yang selalu jadi permasalahan setelah jam PJOK itu. Jadi pengeluhan, apalagi so praktik, habis praktik dorong mau lari bermain atau main bola. Pas pergantian jam, ibu bilang masuk dulu, tunggu dulu ibu, lagi mau makan, lagi mau ganti baju. Yang kena lagi orang, yang kena lagi guru PJOK. Jadi PJOK itu kasih lama di lapangan, padahal kasih yang tak kurang orang pe waktuin. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Orang cakupan materi ini sebenarnya luas. Kemudian tahapan pembelajaran itu panjang. Tahapan pembelajaran panjang, cuma orang dibatasi ini alokasi waktu. Misalkan Kak Ali mau mengajar mata pelajaran apa? Coba Kak Ali dulu, Kak Ali bersuara dulu. Pelajaran apa? Yang dirasa itu tahap kadang dilewat materi. Kak Ali Misalnya mengajar apa? ya mata pelajaran untuk materi sepak bola lah. Materi sepak bola. Ya. Biasanya begini, cakupan dan tahapan. Kalau cakupan materi luas misalkan siswa mampu mempraktekkan teknik dasar ini, berpikir mandiri, berpasangan kan? Iya. Kemudian ada tahapannya adalah misalkan pemanasan, siswa mengambil bola, kemudian mencoba memperhatikan main juri, segala macam. Sampai itu, misalkan orang mau pakai tahapannya kan tidak mungkin orang ajar satu bagian materi ini kepada orang ini langsung dia mau dapat. Pasti ada yang belum tahu kan? Pasti ada siswa ulang dulu. Bagaimana itu dia? Kasih contoh dulu. Coba kalau perempuan kasih giring bola, pasti mau tak salah, mau tak ulang. Baru tahapan pembelajaran saja, orang yang harusnya mesti satu kali saja, di tahapan orang harus jadi ulang-ulang. Jadi di situ orang akan ketemu dengan alokasi jam pembelajaran yang di atas batasi. Jadi cakupan dan tahapan orang kasih kurang. Pokoknya yang penting anak coba praktik selesai itu. Jurus PJOK itu. Kemudian ini yang dipilih lagi teknologi. Orang ketemu dengan teknologi. Banyak di guru-guru PJOK ini yang di teknologi ini masih kurang. Orang masih kurang jago orang bilang. Tapi bukan karena orang tidak mau, juga lingkungannya orang. Orang tidak ada bahan tidak ada alat. Yang kedua orang kemampuan juga keuangan kan terbatas. Tidak semua bisa langsung suka pilih ini, langsung pilih. Sama dengan saya juga begitu. Butuh berapa lama baru saya ganti laptop? Butuh berapa tahun? Dianaktirikan, Kak. Iya, baru PJOK ini, coba lihat kalau ada BIMTEK. PJOK itu paling terakhir, jarang-jarang dapat BIMTEK toh. Yes. Kalau mau dikasih alat-alat di ini, coba. Siapa yang sering dikasih alat-alat apa maksudnya? Kasih pinjam laptop nih, ngana pakai laptop Jo ini ngana mengajar. Jarang-jarang PJOK dikasih satu. Paling bahasa Indonesia. Apalagi kalau misalkan mau pinjam LCD. Padahal PJOK itu yang harus ada laptop, LCD. Karena orang kan pemahaman gerak. Yes. Sebenarnya itu harus diminta, itu saya sudah bilang ke sama teman-teman guru di sini semua. PJOK butuh itu 2 alat. Yang pertama laptop, yang kedua proyektor atau LCD. Karena mau tidak mau orang harus pengenalan gerak, orang kasih lihat DP gambar. Bukan cuma bikin di buku kasihan.
Jadi kalau orang tidak dikasih fasilitasi dengan ini, ya jangan harap tetap mau tertinggal orang. Orang masih bakuar-kuar, guru-guru lain sudah jago. Orang masih kalah di sini teknologi ini terakhir ini. Tapi sebenarnya bukan karena orang juga sih. Karena kondisi yang membuat orang tidak bisa jago. Oke, orang ada aktivitas 3 ini. Semua dekat habis ini. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Ibu Bapak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Tulis dulu di kolom chat. Kata kunci apa yang orang sering bahas di kurikulum PJOK? Sambil ini saya cari dulu. Kita lihat bahas dalam pengembangan. Jadi kata kuncinya banyak menjadi kata kunci ini. Kita orang harus komponen kurikulum ada. Udah ketemu? Nah ini saya share dulu ya. Saya share. Ini yang harus orang perhatikan untuk programnya orang. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini jangan dilupa. Orang harus dapat ini. Kalau orang tidak pahami ini, kata kuncinya adalah dalam pengembangan kurikulum ini tetap kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Supaya ketika orang membuat suatu rancangan, orang tahu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nih, orang harus dapat nih. Atau kemudian 2 konteks masyarakat, 3 waktu alokasi pembelajaran, cakupan tahapan teknologi. Ini tadi penjelasannya ada di modul. Semuanya ada di modul. Konteks masyarakat mengkaji sumber daya ekonomi, lingkungan fisik, latar belakang, etnik, agama, tingkat pendidikan, fasilitas rekreasional. Itu saya bilang tadi, konteks masyarakat itu etniknya, agama, tingkat pendidikan. Kalau orang mau mengajar di tingkat pendidikan yang pendidikannya bagus, apa yang orang bikin? Pasti mereka akan pikirkan itu bahwa oh iya ini sesuai. Tapi kalau di lingkungan, mohon maaf, pendidikan yang rendah, contoh orang mau bawa berenang tadi, pasti dong pikir macam-macam ini, guru ini pasti macam-macam. Jadi begitu. Sebenarnya konteks masyarakat itu mempengaruhi orang ke proses pembelajaran. Atau ada lagi di masyarakat yang ini, pokoknya Pak Guru ajar saja, sampai anak gampang itu. Mereka tidak berpikirnya, akhirnya kalau salah, jadi salah terus. Padahal bukan begitu. Keterampilan kebugaran fisik, kesehatan. Ya betul. Semua ini ada di dalam sini, di konteks. Jadi yang kita sebutkan ada waktunya. Nah, ini estimasi waktu. Ini sudah mengarah-arah nanti kepada RPP ini. 2 kali 40, cuma 80 menit. SMA, MA, 2 kali 45 menit.
cakupan dan tahapan teknologi. Nih, backward design. Nah ini, sebelum kita jauh, kita ke sini dulu. Backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita orang akan dapat ini. Yang jadi kecil ya. Menentukan metode penilaian. Mengidentifikasi CP, CPI kalau CP sudah, kemudian TP apa yang orang mau laksanakan. Kemudian penilaian. Penilaian adalah metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid telah mencapai tujuan pembelajaran. Itu dia. Kemudian jangan dilupain, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap akhir, Bapak Ibu ini merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid. Nah, misalkan orang kasih dia berkelompok itu misalkan menyimak video di YouTube. Jadi orang tahu, misalkan anak-anak itu sukanya, anak-anak sekarang kalau Gen Z itu kan, kalau belajar itu kan sukanya mau balik lewat video YouTube kan. Pengalaman belajarnya apa? Orang kasih lewat YouTube. Bagi YouTube. Salin link, kirim di grup, silakan buka link, kemudian tuliskan langkah-langkah pelaksanaan gerakannya. Sudah selesai. Orang dapat itu. Asesmennya bagaimana? Kalau itu yang orang buat, misalkan lihat di YouTube, asesmennya apa? Asesmen per kelompok. Kasih asesmen per kelompok. Tulis nama kelompok, nama anggota kelompok, kemudian tuliskan di kolom sebelah gerakan apa, kemudian cara pelaksanaannya. Begitu. Atau kalau misalkan dia mau praktek, tuliskan nama siswa yang mempraktikkan, kemudian nilailah kualitas gerakannya. Misalkan gerakan yang salah di mana, kemudian berilah nilai temanmu. Itu begitu. Jadi kasih kesempatan dorang pengalaman belajar, entah jadi dorang praktek langsung atau orang mau banilai, orang kasih pada orang banilai juga. Jadi sama-sama orang dapat 2 penilaian. Pokoknya kasih kesempatan jodoh orang. Ya kita next dulu di slide berikutnya. Ini tadi. Ini agak kecil ini. Mengidentifikasi capaian yang diinginkan, menentukan bukti, kemudian merancang pengalaman belajar dan pengajaran. Nah, ini tujuan ini diulas sebelumnya di sini. Ya, orang harus tahu tujuan dan kemudian ada penilaiannya instruksional. Jangan dilupakan ini instruksional. Orang pada saat nanti mengajar, orang harus tahu. Orang harus punya instruksi yang jelas. Orang bentuk penilaiannya seperti apa. Lakukan sengaja perpertimbangkan kreatif memotivasi. Jadi orang harus tetap kasih instruksi. Kalau misalkan nanti pada saat mengajarnya tentang mengajarnya ada asesmen tentang berkelompok, instruksinya kasih jelas bahwa tugas ini dilakukan secara berkelompok, jawabnya pun berkelompok gitu. Ini tahapan apa gagasan besarnya, apa saja pemahaman spesifik yang ada, apa yang diinginkan. Ini. Murid dapat mengetahui titik-titik. Murid mampu melakukan titik-titik. Ini orang so masuk di RPP ini, sentil-sentil RPP ini. Nah, tahap 2 bukti asesmen. Kalau ini tujuan pembelajaran, pertanyaan esensial itu apa namanya, pertanyaan pemantik. Ini kalau mau bikin RPP pakai ini. Tujuan pemahaman, misalkan murid dapat memahami 1, cara melakukan gerak dasar passing bawah. 2, siswa dapat menjelaskan ini. 3, apa begitu.
Siswa dapat mencoba mempraktikkan bersama temannya. Pertanyaan esensial, apakah Nanti kalian di-share modulnya, Kak. ada di modul, ada DP modul di ini tuh, di modul Di mana? 1.5 ada semua di pendahuluan itu ada kalian punya modul itu paling banyak, paling lengkap di situ. Kemudian ini tahap 2 tugas kinerja. Nah, mau tulis di bukti kinerja. Tugas kinerjanya apa? Kemudian di sini bukti yang lain. Bahkan orang apa namanya? Asesmen. Misalkan kalau di 11 ini di tugas kinerja ini praktek, bukti yang lain apa? Asesmen, misalkan dari penilaian antar teman begitu. Tahap perencanaan pembelajaran ini. Aware. Sudah apa toh? Sudah ke sebenarnya ini kan nanti kalau bahas apa? Nanti pengalaman belajar instruksional apa yang mungkin murid mencapai hasil, bagaimana desainnya? Ini guide dan pertahankan hold minat mereka. Tutor lewati saja dulu itu. Nanti baca di modul itu ada selengkap itu. Saya so baca ini. Bagian Bapak Ibu. Nah ini. Kapan ini menerapkan apa yang dipelajari dalam langkah-langkah konkret. Bapak Ibu saling berbagi praktik baik kepada oleh fasilitator kepada teman-teman yang namun sebelum Bapak Ibu mencoba menjawab pertanyaan tugas asinkron. Nanti ada tugas yang coba dikerja itu, kemudian ada refleksi. Oke, penutup, kita sudah penutup. Orang fokus materi esensial. Sedikit lagi kita orang selesai ini. Kira sekitar 10 menit lagi. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka yakni 1. Fokus materi esensial, 2. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Fleksibilitas pembelajaran, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran kajian antara secara lebih jauh dan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ini sebelum penutup orang ada ini, ada oleh-oleh. Jadi wawancara menggaris bawah pendidikan anak menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Artinya pendidikan ini membuat anak-anak itu, orang itu aja anak-anak mereka, anak-anak. Dorang kan sudah punya bakat, sudah punya karakteristik dasar, punya kemampuan dasar. Jadi orang cuma menuntun mereka, orang bawa mereka, ini jalanmu, ini bakatmu, ini karakteristikmu, ini kemampuanmu. Itu supaya nanti apa yang dorang dapat di sekolah itu, dorang keluar dari sekolah, dorang ada pengalaman itu, dorang so tahu. Karena tugasnya dorang tidak menjadikan dorang lebih bagus, menjadikan mereka hebat, tapi setidaknya memberitahu langkah-langkah mereka supaya dorang lebih paham lagi, terarah lah orang bilang. Orang kan tidak mungkin merubah orang jadi atlet dalam waktu 3 tahun, tapi mengarahkan mereka untuk menjadi ke sana, tugasnya orang. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Bukan dasar. Lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Artinya begini, misalkan ini anak perempuan pengen jadi tentara, orang tidak bisa merubah dia jadi laki-laki, tapi orang mengarahkan dia menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Misalkan dia pengen jadi tentara, pengen jadi atlet, orang ubah dia kebiasaan. Yang misalkan dia kebiasaannya malas, orang ubah, ayo latihan, ayo orang coba ini, ayo belajar ini, begitu. Supaya nanti ketika dia keluar nanti terjun ke masyarakat, dia sudah siap, dia sudah dapat pengalaman dari orang. Ini akhir pada sesi kita hari ini,
Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, terima kasih. Jadi sampai di sini torang ke materi. Ada yang mau ditanyakan atau mau di apa sedikit sebelum torang akhiri ini kelas? Kak Ali, ada yang mau disampaikan sedikit walau hanya 5 menit? Kami langsung jam 9. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, ada beberapa hal yang dapat saya tanyakan terkait dengan maksud dari kurikulum Merdeka pada pembelajaran PJOK. Apakah sejauh ini kurikulum Merdeka Ini mata bikin takut kali. ya, apakah sejauh ini kurikulum Merdeka itu berpengaruh pada pembelajaran PJOK? Sementara kalau kita lihat bahwa kurikulum Merdeka itu berfokus pada peserta didik, di mana peserta didik di sini tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek. Nah, harapannya kurikulum Merdeka pada peserta didik seperti apa pada pembelajaran PJOK? Terima kasih. Gini ya kalian. Kurikulum itu artinya jalurnya orang untuk melaksanakan pembelajaran, sudah diatur tahapannya. Nah, di kurikulum Merdeka itu juga sudah disediakan. Ada CP-nya, ada tujuan pembelajarannya, ada asesmennya. Nah, karakteristik kurikulum Merdeka itu, kemudian kenapa bukan objek tapi subjek juga sebagai pelaku. Kalau objek itu sasaran pembelajarannya orang, tapi kalau subjek mereka juga ada pelaku pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, karakternya kurikulum Merdeka itu sebagai subjek dan sebagai objek juga. Artinya mereka juga yang bisa jadi pelaku pembelajaran, orang yang menentukan. Karena ada karakter peserta didik kan. Dalam pembelajaran itu karakter peserta didik. Nah, di sebelumnya itu ada namanya voice, choice, dan owner. Mereka ada pemilih, mereka ada yang bersuara dalam pembelajaran, mereka ada pemilih pembelajaran. Jadi sebagai subjek mereka menentukan kalau misalkan mereka tidak mampu dalam satu kegiatan proses pembelajaran, misalkan di satu hal, misalkan mereka contoh praktek tidak mampu, mereka dapat memilih pada bagian teori saja. Jadi orang tidak bisa jadikan objek pembelajaran bahwa kalau harus materi ini, praktek role depan tidak. Mereka berhak memilih juga. Pak Guru, saya tidak bisa ini, tapi di materi ini saya bisanya cuma sampai di teori, begitu. Jadi mereka itu pemilik, mereka itu subjek pembelajaran, mereka yang melakukan pembelajaran. Yang pertama mereka itu dia. Mereka bisa menentukan, saya tidak bisa di praktek, tapi saya bisa di teori. Yang kedua, subjek pembelajaran adalah orang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pelaku dalam kegiatan pembelajaran. Contoh, menilai temannya. Jadi begitu. Kalau dulu kan sebagai objek, orang yang menilai mereka. Tapi sekarang sebagai subjek pelaku, orang menilai temannya, orang juga menilai orang punya kualitas pembelajaran yang disebut dengan refleksi pembelajaran. Ada umpan baliknya. Mereka nilai pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran, ada umpan balik sama orang. Itu yang dimaksud dengan subjek Pak Ali, Kak Ali. Kalau dulu cuma objek, orang bagi, pokoknya ngana harus terima ini, ngana harus praktek. Tapi sekarang tidak. Mereka subjek, mereka menentukan juga. Ternyata orang tulis nanti di kolom itu dia,
Pak Guru menyampaikan materi ini, tapi saya kurang paham, tetap dia lanjut terus. Saya tidak bisa, nah, itu nanti ketemu di refleksi dan umpan balik gitu kan. Jadi itu dulu pemahaman penyampaian saya. Oke, bagaimana Kak Ali? Aman? Aman. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, pas. Jangan sampai pasti. Oke, ini ada Kak Surah bilang kami dibahas kemampuan untuk memiliki kebukaran dan keterampilan. Ya, betul. Karena PJOK itu tujuannya adalah menciptakan manusia yang sehat dan bugar dalam proses kehidupan sehari-hari. Kalau tidak bugar, tidak sehat, kita orang tidak akan belajar dengan bagus. Itu prinsip PJOK kalau di kurikulum Merdeka sekarang. Oke, kakak-kakak semua, saya akhiri kelas, saya stop presentasi. Kita nyalakan kamera dulu. Nyalakan kamera. Siapa yang mau pimpin doa ini? Cuma pimpin doa. Nanti yang ada ini, Kak Nurdin dulu. Kak Nurdin coba pimpin doa dulu. Atau Kak Nawir. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Oke, terima kasih Kak. Siap? Oke, pimpin doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak. Kita rombak foto dulu. Kak Hajin. Oke, angkat tangan, kita rombak foto dulu. 1, 2, angkat tangan kan. 1, 2, 3. Senyum Maman, senyum. Weh, kasih bagus itu tangan Maman. Mana petangan kan japele dengan kepala ini Maman. Pak Nurdin. Aman. Ayo. Oke. Maman yang Dawir ini yang aduh. Sehat, Bapak.